Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai dua nomor, yaitu nomor pertama dan nomor kedua untuk persiapan menghadapi PH kita, yaitu untuk PH yang materi pola bilangan. Yang nomor satu, nanti kalian akan menjumpai sebuah konfigurasi objek, dan setiap pola atau setiap susunannya harus kamu hitung berapa banyaknya objek yang tersusun di situ. Dan nanti setiap susunan harus kamu tuliskan dengan nilai bilangan. Misalkan yang pertama 3, ada 3 objek. Yang kedua, kemudian kamu hitung lagi, ketemu 8. Dihitung lagi yang ketiga, ketemu 15. Nanti untuk yang berikutnya, tentu kita tidak bisa lagi untuk menghitung pola karena tidak ada. Nah, kalian disuruh mencoba untuk melanjutkan sendiri. Jika yang saya ingin tanyakan adalah pola yang ke-6, berarti di sini nanti ini yang akan kita hitung. Ini yang jadi pertanyaan kita. Nah, di mana pertanyaan kita ini akan menjawab U6 atau suku yang ke-6 atau pola yang ke-6. Cara kita menyelesaikan kita lakukan dengan manual. Seperti ini setelah kita tulis, kemudian kita akan mencoba untuk menemukan selisih antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Nah, kalau kita hitung di sini, ketemunya berapa ini? 5 dikurangi 3, ketemunya, 8 dikurangi 3, ketemunya 5. Nah, kalau nanti yang ini kita kurangkan lagi, ketemunya juga 5, berarti ini namanya barisan aritmatika, karena mempunyai selisih yang sama. Kita coba sekarang, 15 dikurangi 8 ketemu berapa? Oh, ternyata ketemu 7, berarti kita tidak bisa langsung mengatakan ini aritmatika. Berarti kita melihat membentuk. Terlihat ada barisan baru yang terbentuk, 5, terus 7. Kira-kira kamu bisa menentukan lagi enggak untuk yang berikutnya? Setelah 5 berapa? Setelah 5, 7. Setelah 7? Tentunya kita akan tuliskan 9. Dari mana 9? 9 itu kan kita mengamati dari aturan yang pertama. 5 jadi 7 kan tambah 2. Kemudian 7 tentunya akan kita tambah 2 ketemu 9. Nah, setelah 9 kita tambah 2 lagi ketemu 11. Nah, berarti setelah 11 tambah 2 lagi menjadi 13. Nah, masing-masing bilangan yang sudah kita siapkan pakai warna merah itu nanti dipakai untuk menambahkan suku di depannya. Jadilah suku berikutnya. Nah, berikutnya saya akan bisa lakukan hasilnya 15 ditambah 9 ketemu. Masih warna ungu. Berapa ini? 24. Kemudian 24 kita tambahkan dengan 24 ini ya. 24 kita tambah dengan 11. 24 tambah 11 berapa? 35, saya taruh di sini. Nah, ini tinggal satu lagi yang bisa kita temukan. Yang menjadi pertanyaan, yaitu suku yang ke-6. 35 ditambah 13, ketemunya 48. Oke, kalau begitu jawaban kita akan kita temukan di sini nilainya 48. Dan 48 itulah yang dinamakan dengan U6. Atau pertanyaan kita yang tadi sudah terjawab di sini. Kita beri nama U6. Oke. Nggak sulit ya? Nah. Ini saya ulangi sekali lagi. Kenapa ini dinamakan barisan aritmatika bertingkat? Kalau kita sudah menemukan barisan baru yang berwarna merah ini, jika nanti kamu coba lagi untuk mencari yang namanya selisih seperti tadi, maka kamu akan temukan selisih yang sama. Nih, 7 kurangi 5, 2. Kemudian 9 kurangi 7, 2 juga. Kemudian 11 dikurangi 9, 2. 13 dikurangi 11 juga 2. Nah, berarti ini tetap kita kategorikan sebagai barisan aritmatika, cuma bertingkat karena kita menemukan satu barisan baru terlihat ada beda atau selisih yang sama. Oke, nanti cara penyelesaiannya seperti itu. Kita akan lanjut coba untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, nanti disajikan ada beberapa bilangan yang merupakan satu barisan bilangan. Setelah 4, saya akan tuliskan 9. Setelah 9, saya akan tuliskan lagi 14.
Setelah 14 saya akan tuliskan lagi 19. Nah, cukup sampai batas ini berhenti. Kemudian saya akan lanjutkan dengan titik 3. Artinya apa? Saya tidak meneruskan sampai berhenti di mana. Nah, yang jadi pertanyaan, saya ingin kalian menemukan bagaimana sih rumusnya untuk bisa menemukan suku yang ke-100 misalkan. Jadi tidak perlu nulis satu persatu. Itu yang dinamakan rumus suku ke N yang kita beri nama UN. Berapa? Bagaimana rumusnya suku ke N? Artinya bagaimana rumus untuk menemukan suku tertentu yang kita kehendaki, misalkan suku ke-100 dan seterusnya. Nah, cara kita menjawab sama. Ini termasuk aritmatika atau bukan? Kita coba dulu. Saya taruh di sini. 9 dikurangi 5 ketemu, 9 kurangi 4 ketemu 5, ya. Kemudian ini 14 dikurangi 9 ketemu 5 juga. Kemudian 19 dikurangi 14 ketemu juga 5. Nah, kalau begitu ini namanya barisan aritmatika, tidak pakai bertingkat. Nah, dengan demikian, kalau kita mau mencari UN, kita akan menggunakan rumus UN. Bagaimana rumus UN? Nih, UN sama dengan, ada dua rumus, saya pakai yang tanpa kurung, berarti B, N, kita tuliskan dulu, ditambah N, ditambah A, min B. Nanti di dalam mengerjakan, kita tidak perlu mengganti semuanya dengan angka. Bahkan di sini yang biasanya kita ganti dengan bilangan, kita tetap nulis UN. Tidak ganti N-nya, karena yang kita tanyakan adalah UN. Setelah ini, yang kita harus ganti hanya A dan B. Berarti A-nya kita tentukan dulu dengan melihat barisan yang ada di atas. A-nya berapa? A adalah suku yang pertama, maka kita tuliskan A-nya 4. Kemudian B-nya berapa? B kita lihat yang nilainya sama 5 terus tadi, itu namanya B. Tinggal kita substitusi sekarang. B yang kita dapatkan tadi 5, saya taruh di sini 5 dikalikan N. Saya nulisnya langsung 5N. Kemudian ditambah dengan A-nya 4, terus min B-nya 5. Sehingga kita bisa menghitung yang konstanta dengan konstanta untuk yang depan, yaitu 5N-nya aja. Kita tuliskan dari awal, UN sama dengan 5N. Gini. Seandainya di sini kok dihitung ketemu 0, ya tidak usah kita tulis 0-nya. Kalau dihitung kok ketemunya selain 0, ya kita tulis hasilnya ini min 1. Sudah, ini yang namanya rumus suku yang ke N. Seandainya kamu mau menghitung menemukan suku yang ke 100, bisa. Kamu ganti ini 105 kali 100. 100 sama dengan 5 kali 100. Berarti 500 kurangi 1 berarti 499. Itu suku yang ke 100. Saya kira itu cukup untuk kita lanjutkan nanti pada pembahasan materi soal nomor 3 di video berikutnya.